Salam Nusantara, Rahayu untuk Kisanak semua. Berjumpa lagi dengan Nirlando di Sasana Sastra, channel yang secara khusus membahas sejarah dan budaya Nusantara. Hari ini Kisanak semua kita akan mengupas sejarah yang cukup terkenal, yaitu tentang Perang Bubat. Ya. Nah, untuk itu akan segera kita bahas. Tetapi seperti biasa, siapkan dulu kopinya, bakar rokoknya. Yuk kita belajar bareng-bareng. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Perang Bubat ini adalah merupakan salah satu peristiwa penting pada masa era Majapahit ya. Perang Bubat ini dipercaya sebagai salah satu istilahnya dosa politik gitu ya. Dosa politik daripada Gajah Mada gitu. Yang akhirnya dari peristiwa ini muncullah sebuah mitos yang dipercaya oleh masyarakat sampai saat ini, sebagian ya gitu, yaitu bahwa orang Sunda dan orang Jawa nggak boleh menikah gitu, tidak boleh berhubungan seperti itu ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh dalam refleksi sejarah ini, yuk kita lihat dulu bagaimana sih kronologi daripada Perang Bubat itu sendiri. Dan ini saya rangkum dari beberapa sumber ya, yaitu dari Pararaton, Cerita Parahyangan, dan Kidung Sundayana ya. Dan ini saya rangkum aja jadi satu nanti, karena memang kita ketahui bersama bahwa untuk peringkat sejarah dari ketiga sastra ini Pararaton itu yang menduduki peringkat pertama ya. Dan sebelumnya juga perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam sumber primer sejarah seperti prasasti gitu ya, itu tidak menceritakan tentang Perang Bubat ya. Jadi dari sekian ribu atau sekian puluh ya, dari sekian puluh prasasti itu tidak ada satupun yang menceritakan tentang Perang Bubat. Ya, atau mungkin juga belum ditemukan gitu ya. Tapi sementara ini memang tidak ada, dan Perang Bubat itu hanya ada di cerita sastra ya, di dalam sastra tulis maksud saya ya. Dan di situ saya mencupliknya ini, mempersingkat ini atau merangkum ini dari Pararaton, Cerita Parahyangan, dan Kidung Sundayana. Perang Bubat itu terjadi pada tahun 1357 ya, antara Sunda dan Majapahit ya. Yang awalnya ada sebuah keinginan dari Prabu Hayam Wuruk untuk menikahi putri Sunda ya, yang bernama Dyah Pitaloka Citraresmi, putri daripada Prabu Linggabuana, Raja Kerajaan Sunda ya. Kemudian rombongan orang-orang Sunda ini datang ya dengan iring-iringan besar yang kemudian ditempatkan di Bubat untuk menerima sambutan daripada Raja Hayam Wuruk sendiri gitu ya. Nah, kemudian pada saat itu datanglah si Gajah Mada gitu kan. Gajah Mada ini dengan maksud dan tujuan untuk merubah arah pernikahan ini menjadi sebuah negara taklukan, karena ambisi daripada Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara di dalam Amukti-Palapanya gitu ya. Nah, jelas akhirnya para iring-iringan Sunda ini, para raja pun tidak akan, dan para menak pun tidak menerima gitu kan. Karena apa? Karena kita bukan negara jajahan gitu kan. Kita ada hubungan bilateral yang menjadikan Sunda dan Majapahit adalah bagian daripada hubungan kedua negara, bukan negara taklukan gitu. Ya, tetapi karena ambisi Gajah Mada sendiri, akhirnya terjadilah peperangan, pecah peperangan itu gitu ya. Karena kemauan daripada Gajah Mada menganggap bahwa Dewi Dyah Pitaloka Citraresmi sebagai upeti atau penyerahan diri
takluk kepada kerajaan Majapahit gitu ya. Nah, dari pertempuran itu terjadilah kematian daripada Raja Linggabuana sendiri ya. Dan kemudian Dyah Pitaloka Citra Resmi ini akhirnya untuk menjaga martabat diri dan martabat bangsanya, dia melakukan bunuh diri ya, agar tidak mencoreng nama negara dan bangsanya, seperti itu. Seperti yang saya sampaikan di depan ya kan, bahwa kejadian perang Bubat ini tidak tertulis di prasasti, tetapi hanya tertulis di bukti-bukti sejarah yang berupa sastra gitu ya. Dan ketiganya saya rangkum gitu. Saya tidak mengambil dari salah satu karena menurut para ahli juga ini saling melengkapi gitu ya. Yang kemungkinan Kidung Sundayananya yang paling terbaru itu melengkapi daripada bukti sejarah yang lama, yaitu Para Raton dan Carita Parahyangan gitu. Nah, dari refleksi sejarah ini gitu, Kisanak semua ya, apakah saya di sini tidak membahas mengenai ada pihak yang mempercayai perang Bubat itu ada, atau mempercayai perang Bubat itu tidak ada gitu kan, hanya karangan sastrawan aja gitu kan. Saya tidak membahas itu gitu. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah walaupun ini memang perang Bubatnya sendiri tidak tertulis, tetapi di dalam kitab Negara Kertagama tertulis sebuah lokasi yang namanya Bubat gitu. Yang di dalam Negara Kertagama Pupuh 86-87 itu tertulis seperti itu ada, cuman tidak terjadi perang tanding ya. Perang tandingnya itu hanyalah perang tanding antara perang tanding sebuah perlombaan seperti itu, sebuah hiburan gitu kan, ada main pukul-pukulan, dorong-dorongan, kemudian ada main tari seperti tarik tambang gitu ya, untuk hiburan gitu ya. Tapi tidak dijelaskan sebuah perang, cuman lokasinya memang ada gitu. Nah, kalau kita lihat dari intisari daripada perang Bubat sendiri, karena kita merefleksikan diri kita pada sejarah, bahwa perang Bubat kalaupun toh itu terjadi atau tidak gitu ya, sebaiknya kita pada masyarakat sekarang ya, bangsa kita sekarang, muda-mudi sekarang gitu, harusnya lebih bijak menyikapi itu gitu kan. Karena apa? Kejadian sejarah ini bisa menjadi refleksi buat kita agar kita semakin menguatkan diri kita sebagai bangsa gitu. Dan kita tidak perlu terpatok ya kan, bagi yang mempercayai bahwa perang Bubat itu ada, terpatok bahwa antara Sunda dan Jawa itu tidak boleh terjadi sebuah hubungan gitu, tidak boleh bekerja sama ya, apalagi dalam pernikahan gitu kan. Nah, justru ini harus kita sikapi sebagai pewaris daripada sejarah bangsa Indonesia gitu, bahwa refleksi kita pada perang Bubat ini seharusnya sekali lagi menjadikan diri kita bijak gitu ya, bahwa kejadian ini kalaupun toh memang benar-benar terjadi, pastinya akan berimbas besar sampai saat ini juga gitu. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa di Jawa sini tidak ada yang namanya jalan Sunda gitu, nggak ada. Di sana tidak ada jalan Majapahit gitu kan. Sebenarnya bukan seperti itu ya, tapi ini akan menjadikan pembelajaran buat kita bahwa kejadian ini pun sebenarnya tidak berpengaruh besar terhadap hubungan Jawa dengan Sunda gitu, bahkan semakin berdekatan gitu kan. Makanya dari situ Kisanak semua, dari apa yang saya sampaikan di sini, bahwa perang Bubat janganlah dijadikan sebagai sebuah acuan yang akhirnya
menjadikan diri kita orang-orang kolot bahwa Jawa dan Sunda itu terjadi karena dulu ada perang Bubat gitu. Dan sekarang pun nggak boleh berhubungan gitu ya, jangan ya gitu. Karena sampai saat ini pun perlu kita ketahui bahwa para pendiri bangsa kita dulu selalu menggunakan refleksi sejarah untuk membangkitkan diri kita dari penjajahan. Nah, inti dari situ ya, inti dari refleksi sejarah tentang perang Bubat ada pada bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai bangsa untuk menyikapi perang Bubat agar tidak menjadikan kita orang yang mudah terpecah belah. Seperti itu di sana semua ya. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya Herlando, salam Nusantara, Rahayu.